Nah, rombongan ini foto bareng nih. Aslinya mereka itu cuma berempat sob. Tapi pas mereka ngecek hasil fotonya di galeri HP, loh, kok jumlah orangnya nambah jadi 5 orang. Waduh, otomatis mereka jadi saling pandang tuh sob. Pas dilihat-lihat, salah satu orang di dalam foto itu mukanya benar-benar asing dan gak ada yang kenal. Assalamualaikum. Halo Sobat CBF, cerita Bang Fawa. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan virtual ke sebuah pulau yang lokasinya gak jauh dari Jakarta Utara. Nama pulaunya adalah Pulau Onrus, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Kalau sobat cari-cari di Google, pulau ini sih emang terkenal banget sama kisah mistisnya. Ya wajar saja, latar belakang sejarahnya itu panjang. Dan jujur sih, agak seram. Tapi dari sekian banyak cerita horor di sana, ada satu legenda yang paling ikonik banget sob. Kisah seorang gadis bernama Maria van de Velde. Jadi si Maria ini meninggal muda di usia 28 tahun. Tepatnya pada tanggal 19 November 1721. Nah, menurut cerita warga yang beredar, gadis malang ini meninggalnya tragis banget sob. Dia dikabarkan nekat mengakhiri hidupnya. Gara-garanya sih klasik banget, tapi menyeramkan sob. Dia depresi karena menanti kekasihnya yang tak kunjung datang. Duh, nyesek banget gak tuh sob. Udah nunggu lama-lama, yang ditunggu malah hilang ditelan bumi. Ini adalah bukti kalau dari zaman company dulu sampai zaman sekarang, yang namanya di PHP itu emang rasanya sakit banget sob. Tapi ya jangan sampai bunuh diri juga kan. Padahal kalau Maria ini hidup di zaman sekarang, tinggal buka aplikasi jodoh, kelar deh urusan. Gak perlu tuh nungguin cowok yang gak jelas sampai bikin merana kayak gitu. Tapi ya namanya juga lagi kasmaran, logikanya kadang suka melipir ke lambung. Tapi bentar sob, sebagai netizen yang cerdas ini ya, kita juga harus tahu fakta yang sebenarnya. Berdasarkan catatan para ahli, Maria ini sebenarnya meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan karena terkena wabah penyakit tropis yang parah di pulau itu. Nah, bukti kepedihan hidup si Maria itu bisa kita lihat langsung di pusarannya yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di Pulau Onrus. Di makamnya yang berbatu hitam itu ada pahatan sepucuk puisi kuno yang sangat menyayat hati. Kurang lebih isinya menceritakan betapa malangnya Maria yang harus mati muda di tanah rantau, jauh dari orang-orang yang dia cintai. Oh iya, asal kalian tahu, makam Maria ini adalah salah satu dari 4 makam Belanda yang identitasnya berhasil diketahui. Sementara 10 makam lainnya di sana itu benar-benar misterius, nggak ketahuan. Tapi bentar sob. Sebelum kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding, jangan lupa subscribe dulu, supaya kalian gak ketinggalan cerita mistis lainnya dari Bang Fawa. Oke, mantap, kita lanjut. Tragedi Maria ini ternyata gak selesai sampai di tahun 1721 saja sob. Konon katanya, karena saking kuatnya rasa cinta dan penasarannya si Maria, jiwanya ini disebut-sebut masih setia nungguin sang kekasih di pulau itu. Makanya banyak cerita dari pengunjung atau penjaga pulau yang mengaku pernah melihat sesosok arwah noni Belanda dengan gaun putihnya lagi jalan-jalan sendirian di sekitar pantai, kayak lagi nyari sesuatu di ujung laut. Merinding gak tuh sob? Ternyata Maria van de Velde ini belum benar-benar pergi.
tahun 2018 yang lalu, seorang security hampir saja dibawa karena wajahnya mirip sang kekasih yang hilang. Kisah ini diceritakan langsung sama Pak Hamir yang saya baca dari website suara.com. Pak Hamir adalah pemilik warung yang sudah tinggal menetap di Pulau Onrus sejak tahun 1973. Kebayang gak tuh, sudah puluhan tahun di sana sob. Pasti sudah katam banget sama urusan pergaiban. Jadi ceritanya begini sob. Pihak pengelola dari Museum Bahari itu sempat khawatir sama Pak Hamir yang kerjanya sendirian terus menjaga pulau. Akhirnya dikirimlah seorang pemuda untuk membantu Pak Hamir sebagai petugas security. Nah, security baru ini bernama Hendra. Dan kebetulan si Hendra ini perawakannya emang lumayan tampan sob. Pas hari pertama kerja, si Hendra ini kan muter-muter di pulau itu sampai ke area kuburan Belanda sob. Nah, pas lagi balik ke warung, Hendra nanya ke Pak Hamir dengan polosnya, "Pak Hamir, emang di pulau ini ada cewek cantik ya? Tadi saya lihat ada perempuan lagi duduk-duduk di sebelah kuburan Belanda. Cuma ya itu, saya gak lihat mukanya. Cuma kelihatan badannya bersih banget sama bajunya doang," kata si Hendra. Waduh, Hendra, baru hari pertama kerja sudah dapat sambutan hangat dari pribumi di sana ya. Tapi apesnya sob, gak lama setelah cerita itu, si Hendra langsung tumbang dan kerasukan. Nah, pas lagi kerasukan itu, makhluk yang masuk ke tubuh Hendra ngomong kepada Pak Hamir. Ternyata yang rasukin itu tak lain dan tak bukan adalah sosok arwah dari noni Belanda, Maria van de Velde. Si Maria bilang kalau dia berniat mau bawa Hendra ke alamnya. Alasan si noni Belanda ini bikin pengen nepok jidat sob. Dia kepincut gara-gara wajah si Hendra ini tampan dan mirip banget sama kekasihnya yang dulu yang tak kunjung datang itu. Untungnya Pak Hamir langsung pasang badan dan melarang keras. "Jangan non, itu orang sudah punya anak bini. Masa laki orang mau diambil juga?" kata Pak Hamir. Nah, bener juga kan kata Pak Hamir sob. Ini si noni Maria seleranya boleh juga ya, nyari yang agak ganteng. Tapi ya masa iya mau jadi pelakor lintas alam? Mana mau ngerebut suami orang lagi? Sudah beda dunia, beda administrasi. Kagak bisa main ambil saja dong ya. Non. Dan meskipun sudah dilarang sama Pak Hamir, tapi yang namanya hantu bucin bin penasaran ya tetap saja bandel sob. Gangguan itu datang terus-terusan. Bayangkan seminggu penuh Hendra diganggu. Sebelum Bang Fawa kasih tahu gimana nasib akhirnya, coba klik dulu tombol like-nya kalau kalian juga ngeri denger ceritanya. Iya, selama seminggu penuh Hendra ini bola-balik kesurupan. Tiap kali kesurupan, Hendra selalu diajak jalan-jalan virtual dan dibujuk rayu untuk ikut ke alam gaib. Lama-lama, karena fisiknya kecapean dan jadi sering jatuh sakit, si Hendra ini akhirnya nggak kuat sob. Dia pun menyerah dan memutuskan untuk berhenti kerja dari Pulau Onrus. Ya lagian, niatnya cari kerja duit halal, malah mau dijadikan menantu di alam baka. Siapa yang nggak ngeri ya sob? Kalau kalian jadi Hendra, bakal bertahan demi gaji atau langsung angkat kaki? Tulis di kolom komentar ya. Hei, kamu kenapa? Tolong kamu, lari! Bayangkan lagi asik joget-joget bareng teman-teman. Tiba-tiba, satu persatu dari kalian tumbang dan mulai mengerang ketakutan. Itulah yang dialami rombongan ini di Pulau Onrus. Ini membuktikan kalau peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu beneran nyata dan wajib kita pakai pas lagi berkunjung ke tempat yang baru.
apalagi yang punya sejarah mistis kayak Pulau Onrus ini. Istilahnya tuh, walau tempatnya kelihatan kosong melompong, ya apa salahnya sih kita permisi dulu. Yuk kita dengerin lagi cerita dari Pak Hamir sob. Menurut Pak Hamir, satu waktu Pulau Onrus ini kedatangan rombongan pengunjung yang jumlahnya lumayan ramai. Ada sekitar 30 orang lebih, dan mayoritasnya itu cewek-cewek. Nah, namanya juga lagi liburan bareng rombongan ya. Mereka keliling pulau sambil ketawa kencang melengking ke sana kemari. Gak cuma itu sob, mereka juga menyalakan musik lewat speaker dengan volume yang kenceng banget. Terus joget-joget heboh di situ. Tapi apesnya, kesenangan mereka itu tak bertahan lama sob. Belum sempat puas joget, tiba-tiba celep, serempak 6 orang cewek di rombongan itu langsung kesurupan massal di waktu yang bersamaan. Pas lagi kerasukan itu, makhluk yang masuk ke tubuh mereka langsung protes lewat mulut cewek-cewek yang kerasukan ini sob. Katanya, "Kalian datang ke rumahku tanpa sedikit pun rasa hormat." waduh, langsung kena semprot kan lu. Kalau menurut Bang Fawas ya, tindakan mereka itu emang agak kelewatan ya. Ibarat kata, kita lagi enak-enak tidur siang di rumah. Tiba-tiba ada segerombolan orang gak dikenal masuk ke ruang tamu. Nyalain musik dangdut koplo kenceng banget. Terus joget-joget gak jelas. Ya jelas kita bakalan marah toh. Nah, penghuni gaib di sana juga ngerasa kayak gitu sob. Mereka merasa rumahnya digobrak-gabrik sama orang asing yang gak punya sopan santun. Dari kejadian itulah, Pak Hamir selalu berpesan, intinya kita harus selalu menjaga perilaku dan etika. Jangan mentang-mentang kita tidak melihat mereka, terus kita bisa bertingkah seenak jidat di luar batas. Kata Pak Hamir, makhluk dari dunia lain itu sebenarnya sama saja kayak kita sob. Mereka juga bilang, "Ada orang masuk ke rumah tapi gak permisi. Pasti kamu kesel kan?" "Iya, saya juga sama. Di rumah saya gak permisi, gabrak-gabruk. Ya terpaksa saya ganggu." mungkin begitu, kata makhluk halusnya. Tuh, dengerin sob, logikanya masuk akal banget kan? Ada satu mitos lagi nih, yang gak kalah unik di Pulau Onrus. Menurut penuturan para petugas kebersihan di sana, ada larangan yang tak tertulis menyarankan agar pengunjung jangan memakai baju warna merah saat mendatangi Pulau Onrus. Lah, kenapa sih emangnya? Kok mirip kayak mitos baju hijau di pantai selatan ya? Lah, ini usut punya usut. Konon katanya, sosok Noni Maria van de Velde bakalan langsung menampakkan diri kalau melihat ada pengunjung yang nekat pakai baju merah sob. Mengapa bisa begitu? Karena menurut cerita yang beredar, pas hari kematiannya dulu, si Maria ini emang lagi mengenakan gaun berwarna merah. Jadi istilahnya, warna merah itu kayak pemancing memori dia gitulah sob. Kisah soal baju merah ini diungkap langsung sama Pak Hidayat, seorang petugas yang hampir 4 tahun tinggal dan bahkan tidur di Pulau Onrus. Pak Hidayat cerita, pernah satu waktu ada rombongan pengunjung yang lagi ramai-ramainya foto di area makam Belanda. Awalnya sih biasa saja, namanya juga zaman sekarang ya. Kalau nyari tempat estetik dikit, pasti langsung cekrek-cekrek. Nah, rombongan ini foto bareng nih. Aslinya mereka itu cuma berempat sob. Tapi pas mereka ngecek hasil fotonya di galeri HP, loh, kok jumlah orangnya nambah jadi 5 orang. Waduh, otomatis mereka jadi saling pandang tuh sob. Pas dilihat-lihat, salah satu orang di dalam foto itu mukanya benar-benar asing dan gak ada yang kenal. Karena panik, rombongan ini langsung nyamperin Pak Hidayat, terus bertanya, "Pak,
kenal sama orang ini nggak? Tadi orang ini ikutan foto nggak ya? Pak Hidayat dengan santainya bilang, "Oh iya, ada kok itu tadi, saya tahu." Haha. Padahal mah, di dalam hatinya Pak Hidayat udah tahu itu siapa. Daripada dijawab, "Wah, nggak ada tuh mbak, itu hantunya Noni Maria." Yang ada satu pulau langsung jerit-jerit histeris sob. Menurut rumor warga setempat, setiap kali pengunjung yang memakai pakaian berwarna merah, pasti deh salah satu dari rombongan itu bakal ada yang gak sengaja melihat sosok Maria van de Velde. Tapi uniknya, Pak Hidayat sendiri mengaku selama 4 tahun tinggal di sana, dia malah tak pernah melihat atau diganggu langsung sama penampakan itu. Kata beliau, karena kondisi makam pas siang hari itu ramai banget. Ya pasti salah satu pengunjung yang lagi apes atau lagi kosong pikirannya yang bakal ditongolin. Tapi sebelum Bang Fawa tutup, coba nih sobat cek dulu jempolnya. Udah ngeklik tombol like sama share belum? Jangan lupa klik dulu ya, biar teman-teman yang lain itu juga tahu mitos baju merah ini. Bang Fawa pamit, sampai ketemu di cerita mistis mendebarkan selanjutnya. Tetap jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.